Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my beloved students? Well, I hope you are all blessed with health and happiness. Okay, the last weeks you have done your mid-semester test, and now we will start a new lesson. And before doing this, we will let's start our activity by saying Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, students. The new lesson is, let's see, yeah, chapter 3, that is narrative text. For the standard competency atau kompetensi dasarnya, yaitu untuk pengetahuan, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif, lisan, dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi pada kesempatan ini karena banyak hal yang harus kita pelajari, nanti kita akan fokus pada ini yang saya beri warna biru dan garis bawah, yaitu unsur kebahasaan. Kemudian untuk kompetensi dasar untuk keterampilannya atau 4.3 di sini, yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks naratif, lisan, dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait fairy tales, memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Jadi untuk pertemuan pertama ini nanti kita akan fokus pada unsur kebahasaan dulu sebelum kita membahas lebih jauh lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi naratif teks, kita awali dengan definisinya. Narrative text is a text that retells fiction or unreal story in the past. Jadi naratif teks itu adalah teks yang menceritakan fiksi atau cerita yang tidak nyata di masa lampau. Kemudian jenis-jenis teks naratif ada legends, folklore, fairy tales, and fables. Legend ini biasanya dongeng yang berkaitan dengan tempat-tempat tertentu, misalnya The Legend of Tangkuban Perahu, The Legend of Prambanan Temple. Kemudian folklore ini cerita yang beredar dari mulut ke mulut atau cerita rakyat. Kemudian fairy tales ini cerita yang pelakunya ini kebanyakan tokohnya ini makhluk-makhluk halus ya, secara umum seperti itu. Untuk fables kalian sudah sangat hafal, yaitu cerita tentang binatang. Kemudian social function-nya, yaitu fungsi sosial dari teks ini adalah narrative text is written to one, ya, untuk yang pertama ini untuk amuse or entertain the readers. Jadi pada saat pertama teks ini diperkenalkan, tujuan yang sering disampaikan hanya satu ini, yaitu amuse atau entertain, menghibur pembaca. Namun pada perkembangan sekarang, ini tujuan dari teks naratif bukan sekedar menghibur, tapi ada tujuan yang lebih mendalam, yaitu to teach a certain moral value, jadi untuk mengajarkan pesan-pesan moral tertentu. Ya. Jadi kita harus lebih jeli lagi dalam membaca isi ceritanya agar tahu apa pesan moral yang disampaikan dalam teks tersebut. Kemudian generic structure-nya, ini orientation yang pertama, ini berisi tentang info siapa tokohnya, kemudian kapan kejadiannya, di mana, dan seterusnya. Ini biasanya di paragraf awal ya. Kemudian yang kedua complication ya. Ini bagian di mana tokoh ini mengalami problem ya, menghadapi masalah pada cerita tentang Sang Kuryang misalnya. Di situ masalah muncul ketika Sang Kuryang fall in love ya. Jatuh cinta pada Dayang Sumbi. Padahal Dayang Sumbi adalah orang tua kandungnya. Di situ masalah muncul.
Kemudian resolution ini the problem is solved, masalah terpecahkan. Ini bisa happy ending maupun sad ending ya. Nah, kemudian linguistic features dari ciri kebahasaannya yang pertama menggunakan simple past tense ya. Kemudian yang kedua menggunakan adverb of time yang tidak tertentu, ya keterangan waktu yang tidak tertentu. Beda dengan teks recount yang kalian pelajari di semester maksud saya di kelas 8 itu kan teks recount, teks yang menceritakan pengalaman pribadi atau sejarah yang memang terjadi. Keterangan waktunya jelas, misalnya pada bulan Desember 2018 misalnya. Tapi untuk ini keterangan waktunya tidak jelas, misalnya once upon a time, long time ago. Ya, di sini hanya dikatakan suatu ketika ya atau zaman dahulu, long time ago, tidak tertentu waktunya karena memang hanya dongeng. Kemudian kita bahas yang unsur kebahasaan yang pertama itu simple past tense. Penggunaan simple past tense yang mana ini merupakan bentuk kalimat yang mengungkapkan kejadian atau kegiatan di waktu lampau ya, atau waktu yang telah lewat. Contoh waktu lampau di sini last year, tahun lalu, 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu, yesterday, kemarin, last night, tadi malam, this morning, tadi pagi, 2 minutes ago, 2 menit yang lalu, at the moment, saat itu. Untuk keterangan-keterangan ini, ya contoh-contoh keterangan waktu ini kebanyakan memang digunakan untuk menceritakan fakta atau kejadian yang terjadi di waktu lampau. Ya, tapi ini karena kita membahas simple past tense yang kita pelajari bahwa kebanyakan memang menggunakan ini, ya, menggunakan kata keterangan waktu seperti ini. Kemudian contoh kalimat positif dengan to be kita lihat. I was sick yesterday. He was at home last night. She was very sad at that time. My mother was in the bathroom 5 minutes ago. It was a terrible accident. You were so attractive at your performance last night. They were very nervous. Diana and I were absent 2 days ago. Kalian lihat di sini semua menggunakan to be. Ada yang pakai was, ada yang pakai were. Kalian cermati mana yang pakai was, mana yang pakai were. Untuk I, he, she, it ini kita menggunakan was, sedangkan yang you, they, atau we, ya ini kan Diana dan aku menjadi kita atau kami. Ini menggunakan kata were. I was sick yesterday, misalnya saya sakit kemarin. Karena sakitnya sudah kemarin, kita gunakan kata was. Kalau sakitnya sekarang, kita menggunakan I am sick now. Ya, sekarang aku sakit. Tapi kalau sakitnya kemarin, sekarang sudah tidak sakit, kita gunakan I was sick yesterday. Demikian juga contoh yang kedua. He was at home last night. Ya, dia di rumah tadi malam. Ya, di rumahnya kapan? Tadi malam. Karena tadi malam, maka kita gunakan kata was. I was at home last night. Dan seterusnya. Jadi terang-terangan ini, ya ada kata at the time pada waktu itu, kemudian 5 menit yang lalu. Ini merupakan keterangan waktu yang menunjukkan bahwa itu kejadian itu berlangsung atau terjadi di waktu lampau. Namun demikian dalam kalimatnya tidak selalu mencantumkan keterangan waktunya seperti contoh yang ini ya. It was a terrible accident. Ini adalah kecelakaan yang mengerikan. Di sini tidak disebutkan kejadiannya atau maksud saya tidak disebutkan waktu kejadiannya. Kemudian juga contoh yang ini, they were very nervous. Mereka sangat gugup. Di sini juga tidak menyebutkan keterangan waktunya. Jadi dalam kalimat itu tidak harus keterangan waktu itu ada. Jadi ada yang tidak. Sekarang kita lihat contoh yang negatif dengan to be. Ini mirip dengan yang tadi, ya sama dengan yang tadi pakai was juga. Bedanya kita menambahkan kata not karena memang negatif.
I was not there yesterday. Saya tidak di sana kemarin. He was not ill last night. Dia nggak sakit tadi malam. She was not so cheerful. Dia tidak begitu gembira pada waktu itu. Tamara was not in the fitting room. Tamara tidak berada di ruang ganti 10 menit yang lalu. It was not a big fault. Itu bukan kesalahan yang besar. You were not a coward. Kamu bukanlah seorang pecundang atau pengecut. Kemudian, they were not naughty students. Mereka bukanlah anak-anak yang nakal. Jadi ini menceritakan fakta-fakta yang terjadi di waktu lampau namun dalam bentuk yang negatif. The last is the children were not absent 2 days ago. The children were not absent 2 days ago. Anak-anak itu tidak absent, ya tidak hadir, tidak hadir, hadir ya ini. Berarti hadir 2 hari yang lalu. Nah sekarang kalau tadi positif sudah, negatif sudah, sekarang kita lihat yang interrogatif menggunakan to be. Kalian lihat kata-kata was dan were masih digunakan. Was I unconscious? Apakah aku tidak sadar atau pingsan? Was he injured? Apakah dia terluka? Was she a lazy student? Apakah dia siswa yang malas? Was the drama interesting? Apakah drama itu menarik? Were you aware of the danger? Apakah kamu sadar akan bahaya itu? Were they really afraid of ghosts? Apakah mereka benar-benar takut dengan hantu? Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat yang menggunakan bentuk interrogatif atau pertanyaan. Nah, sekarang polanya bagaimana? Pola kalimatnya kita lihat untuk yang positif, yang pertama tadi kita menggunakan pola subject plus was or were plus adjektif kata sifat, noun kata benda, dan adverb kata keterangan. Kemudian yang negatif subject plus was or were not, kemudian adjektif, noun, adverb. Kemudian yang pertanyaan atau interrogatif ini was dan were berada di posisi awal, ya di awal kalimat, kemudian subjek, kemudian kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Ya ini kalian cermati sehingga saya berharap kalian tidak hanya mampu memahami kalimat, tetapi juga mampu menciptakan kalimat. Tidak hanya pasif, tapi juga aktif. Karena memang kita dituntut untuk mampu menguasai bahasa Inggris secara pasif maupun aktif. Jangan hanya bisa membaca, tapi juga bisa memproduksi teks. Baiklah untuk anak-anakku sekalian, itu saja yang kita pelajari untuk kali ini. Kita masih punya banyak waktu sampai nanti menjelang penilaian akhir semester. Nanti kita akan mempelajari lebih mendalam tentang apa itu naratif teks. Ya, kita hari ini masih fokus pada ciri kebahasaan atau unsur kebahasaan yang berupa kalimat yang menggunakan pola simple past tense, ya, yang masih menggunakan to be. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari kalimat yang menggunakan simple past tense tetapi menggunakan verb, ya bukan to be, menggunakan verb. Maka untuk itu saya berharap kalian mempunyai daftar kosakata yang berupa regular dan irregular verbs. Baik anak-anakku sekalian, untuk kali ini mari kita sudahi pertemuan atau activity ini by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.